Ya, masih di lunch talk ya. Masih ngobrolin Valentine's Day ala dua selebritas yang ya sangat serasi ini. Tadi saya sempat ada mengajukan pertanyaan, cinta saja kadang tidak cukup. Apa yang kemudian menjadi lem perekat kalian berdua selain cinta tentunya? Kalau Kamu dulu. yang saya suka discuss selalu kehormatan dan kesetiaan. Kalau kita saling menghormati, jadi lebih bersabar. Makna dari kehormatan itu apa sih, Mas Atalarik? Kehormatan luas sekali ya. Saya menghormati dia sebagai, yang lebih dalam dia menghormati dia sebagai ciptaan yang maha kuasa. Jadi saya nggak mau ganggu dia, nggak mau sakiti dia, nggak mau sentuh dia segala macam. Dia sampai setinggi itu. Termasuk menghormati privacy nggak nih? Privacy, ya dia punya privacy. Walaupun gitu. itu paling sulit diganggu, apalagi urusan handphone. Itu dia. Sering nggak Gimana tuh? handphone nih atau ngecek-ngecek gitu? Sebenarnya kita berdua sih nggak masalah ya, nyantai Iya. aja ya. Maksudnya ya udah alhamdulillah sama-sama udah percaya aja. Jadi kalau misalkan Mas Arik lagi ngeliat handphone aku juga nyantai. Aku lagi minjem handphone Mas Arik juga nyantai. Kayaknya handphone kita lebih dikuasain sama anak malah. Oh, gitu. Jadi kita Iya. udah melewati fase masalah handphone. Awal-awal sih agak-agak berat. Saya agak nggak nerima. Ada kalau handphone masalah saya. awal-awal Iya, ya? awal. Menurut saya handphone itu adalah surat yang belum dibuka. Jadi jangan kurang ajar buka handphone saya. Sampai kayak gitu kerasnya. Jangan kurang ajar. Saya dididik nggak boleh buka surat orang. Saya gitu. Tapi at the moment karena kepercayaan timbul, kehormatan segala macam, sekarang handphone udah kayak koran surat kabar di meja yang diletakkan. Nanti lempar-lempar sama anaknya, nanti kalau saya sama dia main ke rumah ambil. Kalau tadi kan kehormatan, Mas Atalarik menjaga kehormatan dengan cara bahwa tidak menyakiti sang istri. Nah, kalau dari Mbak Sania menghormati sang suami itu seperti apa bentuknya? Iya pastinya. Pakai sepatu gitu enggak? Enggak sih ya. Arik orangnya termasuk mandiri sih. Mungkin karena dari dulu udah jadi ini kali ya, public figure atau apa. Jadi kayaknya kalau untuk hal seperti itu sih enggak. Cuman kehormatan lebih ke yang pasti nomor satu menghormati sebagai suami. Dalam artian kalau dalam agama yang saya percaya itu suami itu adalah imam kayak gitu kan. Jadi tidak melakukan segala sesuatu tanpa bertanya terlebih dahulu dan meminta izin. Itu satu hal yang paling penting karena itu juga jadi salah satu perekat begitu iya, ya. karena yang apa ya? Kayaknya nggak enak aja gitu misalkan mau job kecil deh, job kecil apa kalau misalnya memang nggak nanya dulu. Walaupun saya percaya maksudnya Mas Arik juga orangnya ini aja ya, maksudnya demokratis lah kayak gitu. Cuman tetap harus ada bahasa yang kalau nih Beb, Minta aku izin gitu ya. bahasa minta izin itu cara menghormati yang paling simple, tapi paling penting dan paling sering aku lakukan setiap hari. Jadi manggilnya Beb ya. Ya. Padahal itu tadi sifatnya pemberitahuan aja gitu. Tapi bernada Silakan Beb, mungkin mau nanya lagi. Iya, oke. Terus kalian berdua ini tentu 3 tahun itu pasti ada yang nggak disukain gitu ya. Apa aja sih yang kira-kira tuh ngeganggu? Ih, deh? dia kepo deh. Apa dari kebiasaan ini nggak pernah. Kebiasaan apa nih yang lucu-lucu tapi ganggu? Lucu-lucu tapi gak. Oh dia paling marah kalau saya anak lagi tidur saya korek kuping kiri karena batuk-batuk kok enggak. Batuk, dia anakku suka takut bangun gitu. Oh gitu ya. Ini kayak Paddington ya. Korek-korek. Ada Beb, sebenarnya gini loh, ini dari unsur perbedaan usia juga. Saya tuh kalau dia untuk masalah kecil dia it's matter for her gitu loh. Kayak masalah itu masalah besar buat sementara untuk umur saya. Oke, ntar tenang aja, itu akan dilewati, akan berlalu begitu saja. Jadi saya lebih cuek untuk menyikapi sebuah masalah kecil. Sementara dia lebih detail, Panik, kayak lebih gitu, panik. lebih Ya, panik, ya. lebih semua kayak gitu. Betul itu. Itu mungkin Ya, empat itu tahun aja. ya. Jadi Kalau Mas Arik bisa tidur dulu, besok kita omongin lagi. Aku yang, Oke. hah? Kok tidur dulu sih? Langsung nyolot ya. Bangun aja. Uyuk. Tapi untuk menutup, mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita yang menarik ini, mungkin Mbak Sania dan juga Mas Atalarik mungkin bisa berbagi tips terhadap pemirsa untuk kemudian bisa menjaga rasa kasih sayang, terus mencintai, terus mungkin bisa berbagi untuk Dias juga mungkin ya. Kamu aja. Kamu. Ya udah Dias aja kalau gitu. Iya. Nggak. Ayo silakan Mas Sania dulu. Apa ya, kalau aku sih tipsnya paling nomor satu komunikasi, itu yang paling penting, nggak boleh terputus mau semarah apapun, karena prinsip aku lebih baik kita komunikasi dalam bahasa marah daripada diem. Kalau buat aku sih gitu, karena kalau diem tuh kita jadi punya spekulasi macam-macam yang padahal nggak seburuk itu misalkan. Yang nomor dua, percaya, itu paling penting ya kan, walaupun
ya kadang-kadang aku juga termasuk yang cemburu atau apa gitu. Iya cemburuan sih. Cuman harus makin lama dengan kita melihat pasangan kita memang insya Allah bisa dipercaya, pasti rasa percaya itu akan timbul dan kita harus percaya itu. Gitu. Terus kamu? Iya, karena dia menurut saya sebagai imam keluarga dan itu waktu saya menikah pertama kali itu benar-benar menyentuh hati saya dan pikiran saya. Jadi saya jadikan hubungan saya ini dengan istri saya Sania Marwah itu bahwa ini menjaga kasih sayang dan cinta yang dalam itu kalau kita ingat bahwa hubungan ini adalah sebuah ibadah dan saya ingin ibadah saya ini ke bawah sampai akhirat dan bertemu lagi sama dia jodoh akhirat. Gitu. Ya. Kalau begitu, Kita tapi tidak jadi partner siaran dunia akhirat. Iya, di dunia aja mudah-mudahan. siapa tahu. berkembang. Baik, terima kasih Mas Atta Larik dan juga Mbak Sania telah sharing bersama kami. Happy Valentine's Day, selamat Iya, hari kasih sayang. Dan Semoga selamat berakhir pekan pastinya ya. Betul. Ya, nanti kita masih akan memiliki informasi lainnya, tentu saja menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Lunch Talk.